Salam pemirsa, situasi konflik di Timur Tengah kembali memanas dengan operasi militer yang agresif oleh Israel terhadap kelompok Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Dalam laporan terbaru, sebagian besar kekuatan militer Hamas yang terdiri dari 36 batalion Gaza dikabarkan telah berhasil ditaklukkan oleh pasukan pertahanan Israel IDF. Operasi pembersihan yang berlangsung selama setahun terakhir membuat banyak anggota Hamas menyerah atau melarikan diri. Mereka yang tersisa kini bersembunyi dan tak mampu melancarkan perlawanan berarti. Pada 1 November 2024, IDF mengonfirmasi bahwa salah satu tokoh penting Hamas di Gaza, yang juga merupakan satu-satunya anggota Politbiro Hamas yang tersisa, telah dilumpuhkan oleh militer Israel. Tokoh ini sebelumnya memegang jabatan setara Menteri Urusan Internasional dalam struktur Hamas, mirip dengan posisi menteri di negara-negara besar. Ia dilaporkan tewas saat melarikan diri menggunakan kendaraan, di mana tentara Israel menunggunya di lokasi terpencil dan melancarkan serangan presisi. Mode yang dikenal sebagai pemenggalan, pimpinan ini telah menjadi taktik yang dioptimalkan oleh Israel untuk melemahkan kepemimpinan kelompok bersenjata. Selain Hamas, Israel juga memperluas serangannya ke wilayah Lebanon, menargetkan tokoh militer Hizbullah. Dalam operasi militer yang semakin berani, pasukan khusus dari Korps Marinir Israel menyusup ke sebuah kediaman di tepi pantai, sekitar 40 km dari Beirut, Lebanon. Dalam penyerangan yang berlangsung pada 1 November 2024, mereka berhasil menangkap seorang jenderal Hizbullah bernama Amaz. Jenderal tersebut segera dibawa ke kapal perang Israel di Laut Mediterania. Pemerintah Lebanon telah mengonfirmasi operasi ini dan bahkan merilis rekaman CCTV yang menunjukkan momen saat pasukan khusus Israel memasuki rumah Amaz dan membawa jenderal tersebut. Di sisi lain, China juga menjadi sorotan dunia terkait sikapnya terhadap Hamas. Partai Komunis China baru-baru ini mengundang sejumlah pemimpin Hamas untuk menghadiri konferensi di Beijing. Namun sebagian besar dari mereka tewas dalam beberapa serangan setelah acara tersebut yang memicu spekulasi internasional mengenai peran China dalam konflik ini. Sebuah peristiwa lain di Provinsi Guangdong memperlihatkan tindakan pihak berwenang China terhadap seorang warga yang mengibarkan bendera Israel di rumahnya. Pada tengah malam 31 Oktober 2024, petugas berpakaian sipil mendatangi rumah warga tersebut, diduga atas perintah pemerintah setempat. Warga yang mengibarkan bendera Israel itu merekam tindakan petugas yang memaksa masuk tanpa izin penggeledahan resmi dan mengunggah video tersebut ke internet. Insiden ini menimbulkan diskusi luas di media sosial China dengan ribuan komentar yang didominasi oleh dukungan terhadap kebijakan anti-Israel pemerintah China. Banyak netizen yang bahkan menyerukan agar warga yang mengibarkan bendera Israel dihukum berat. Reaksi keras ini menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah China mendukung sentimen anti-Israel di dalam negeri. Dalam perkembangan terkait, Amerika Serikat menyatakan kekhawatirannya mengenai kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebutkan bahwa hingga 8.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke Rusia untuk mendukung operasi militer di Ukraina. Blinken mendesak China agar menggunakan pengaruhnya terhadap Korea Utara untuk menghentikan bantuan ini. Namun China menolak intervensi dengan menyatakan bahwa hubungan bilateral antara Korea Utara dan Rusia adalah urusan internal kedua negara tersebut. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, Rusia mengirimkan lebih dari 7.000 tentara Korea Utara ke wilayah perbatasan Ukraina, dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk mortir, senapan serbu AK-12, dan peluncur anti-tank RPG-7. Penambahan pasukan ini menunjukkan eskalasi militer yang serius di medan tempur Rusia-Ukraina yang kini telah memasuki tahun kedua konflik. Selain pasukan tambahan, teknologi perang terus berkembang di medan tempur Ukraina, terutama dalam penggunaan drone. Ukraina baru-baru ini menguji drone anti-jamming VB-140 Flamingo yang mampu menghancurkan drone pengintai Rusia. Selain itu, Ukraina juga mulai menggunakan drone serang Fibat buatan Amerika yang mampu mengatasi gangguan elektronik Rusia. Pada 2 November 2024, Fibat digunakan untuk mengarahkan sistem roket HIMARS, memperkuat kemampuan serangan tepat sasaran Ukraina. Penggunaan drone sebagai senjata utama di medan perang menambah dimensi baru dalam strategi militer, memungkinkan kedua belah pihak melancarkan serangan secara efektif tanpa keterlibatan langsung pasukan darat. Konflik yang semakin meluas ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak utama di Timur Tengah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aliansi dan dukungan militer lintas negara, seperti keterlibatan Korea Utara di Ukraina, bisa mengubah dinamika geopolitik. Sementara itu,
Berbagai insiden menunjukkan bahwa dukungan atau netralitas resmi dari negara-negara besar seperti China seringkali berbeda dengan tindakan aktual yang terungkap di lapangan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.